Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat PMC. Jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih di Bumi Mojopahit Channel, gudangnya pusaka berkualitas. Nah sobat, untuk di episode kita kali ini saya ingin mengajak Anda untuk mereview dari salah satu koleksi galeri Bumi Mojopahit, yang mana untuk di koleksi ini sobat, saya yakin tidak banyak orang yang punya untuk di pamornya. Nah sekaligus di sini nanti akan saya tunjukkan kepada Anda. Ini kita akan belajar bersama-sama. Ini saya buka dua buah buku. Yang satu adalah buku ensiklopedia keris, dan yang satunya lagi adalah keris Jawa antara mistik dan nalar. Kita nanti di sini akan belajar bersama-sama mengenal seputar dunia Tosan Aji. Nah, seperti apa sih wujud dari pusakanya? Kita akan mereviewnya bersama-sama, sobat. Baik, sobat PMC, kita akan langsung saja untuk melihat seperti apa sih wujud dari pusakanya. Nah, ini kalau Anda melihat, ini pusakanya saya mereviewnya sendirian. Jadi saya mereview dalam artian pusakanya cuma satu. Biasanya kan kalau saya membuat video selalu ada berapa ya? Mungkin ada 2, 3, atau 4, atau mungkin ada beberapa pusaka. Tetapi untuk di episode kita kali ini sobat, yang saya review cuma satu pusaka. Karena gini, karena yang akan saya kedepankan dalam konten ini nanti adalah dari sisi pamornya. Pamor ini sepengetahuan saya di dalam dunia Tosan Aji ini termasuk dari pusaka yang berpamor langka. Nanti akan saya tunjukkan kepada Anda. Tapi sebelum itu kita lihat bersama-sama dulu tentang keindahan dari warangkanya. Memakai warangka Branggah Jogja, ini adalah kayu hitam. Nah, kayu hitam, dan juga untuk di pendoknya sobat, ini adalah pendok kemalu hitam. Ini kapan hari itu warangkanya saya tidak begitu sreg. Jadi saya tidak begitu sreg dengan warangkanya. Akhirnya saya pesankan khusus. Dia memakai warangka kayu hitam. Nah, kayu hitam, dan dia juga pendoknya sobat, biar untuk menambah kesan wibawanya. Karena untuk di pusaka ini dia untuk dibilahnya gagah merbawani. Dibilahnya ini gagah merbawani. Itulah kenapa terus saya pesankan warangkanya pun juga biar mendukung gitu, biar mendukung dengan bilahnya. Saya pesankan Branggah Yogyakarta, kemalunya pun juga kemalu hitam. Nah, ini keren ini. Jadi kombinasi ini nanti adalah kombinasi yang pas menurut saya. Nah, ini. Oh ya, saya juga ingin mengatakan bahwasanya kepada Anda, saya pun juga gini. Mungkin di antara sobat ini ada yang punya saran ataupun apa, Mas, tolong untuk direview tentang hal ini atau apa gitu. Silakan Anda tulis di kolom komentar sobat. Karena gini, setiap saya membuat sebuah review atau bahan video, saya pun juga harus mencari sebuah bahan atau materi. Jadi apa yang menjadi di pikiran saya itu harus selalu fresh gitu loh, selalu fresh, dan juga harus selalu update. Itulah kenapa kalau saya sebagai seorang konten kreator tidak boleh mati gaya. Tidak boleh mati gaya, tidak boleh mati dalam hal ini, menyajikan sebuah materi. Harus selalu update, harus selalu baru, harus selalu ada. Saya dituntut seperti itu sobat. Nah, sama halnya kalau nggak salah 2-3 hari ini saya pun juga di dalam biasanya gini, saya setiap membuat sebuah video itu saya persiapkan materinya. Jadi saya persiapkan judulnya apa, materinya ini. Nah, 2-3 hari ini saya tidak ada, jadi tidak ada materinya. Akhirnya terus gini, saya harus memeras otak saya nih, harus bagaimana caranya menampilkan sebuah materi yang bisa diterima, yang selalu menarik oleh penonton saya. Saya dituntut seperti itu. Nah, untuk di episode kita kali ini sobat, ini adalah materi yang saya persiapkan adalah pusaka ini. Dia memiliki pamor yang istimewa, dan pamornya ini bisa dikatakan pamor yang agak langka keberadaannya di dunia Tosan Aji. Saya tertarik untuk membahas ini sebagai bahan kita untuk belajar bersama-sama, apalagi ini banyak juga di antara penonton saya ini yang masih pemula. Coba kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya. Ini pusaka ini sudah dalam keadaan diwarangi sobat. Nah, ini kalau Anda kapan hari menonton video saya mendapatkan pusaka ini itu masih dalam keadaan belum diwarangi. Jadi masih putih. Nah, tetapi
dari putihnya itu saya sudah tahu kayaknya pusaka ini memang pusaka istimewa. Nah, kalau Anda melihat di sini sobat, untuk dibilahnya ini rabaannya halus banget ini. Nah, ini rabaannya halus dan pusaka ini bilahnya masih tergolong utuh. Dan kalau Anda melihat ini adalah pamor tritik. Nah, mungkin di antara sobat ada yang selama ini cuma tahu pamor untu walang. Nah, kalau untuk di pamor tritik, bentuknya dari pamornya ini kayak untu walang, tetapi di bagian dalamnya dia ada isinya. Nah, seperti ini. Nah, ini yang dinamakan pamor tritik. Itulah kenapa di sini tadi saya sudah membukakan 2 buah buku, sobat. Nah, 2 buah buku. Coba kita akan melihat dulu dari buku yang pertama, yaitu buku Ensiklopedi Keris. Nah, di sini ada keterangannya tentang pamor untu walang. Nah, kalau untuk pamor untu walang seperti ini hanya ada di garis tepinya saja. Nah, seperti ini, seperti kayak gigi belalang. Itulah kenapa disebutnya adalah untu walang, yang berarti gigi belalang. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, kalau untuk di pamor tritik, nah bentuknya seperti ini, sobat. Coba kita akan melihat. Nah, ini berada di garis Jawa antara mistik dan nalar. Nah, ini adalah bentuknya seperti ini. Ini adalah pamor tritik. Nah, jadi bentuknya seperti kayak di bagian pinggir seperti kayak gigi belalang atau seperti kayak pamor untu walang, tetapi di bagian dalamnya dia terisi pamor. Nah, pamornya ada bulat-bulat kayak gini. Nah, ini kalau di antara sobat ada yang punya keris dengan pamor yang seperti ini, jadi bisa tahu, oh kalau yang kayak gini ini pamornya adalah pamor tritik. Nah, tetapi kalau untuk yang cuma garis tepi saja dan dia kayak gini, nah, seperti kayak gigi belalang, nah kalau kayak gini namanya adalah pamor untu walang. Jadi biar kita bisa membedakannya. Nah, kembali lagi kita untuk di pusaka yang saya miliki ini. Nah, ini adalah pamornya adalah pamor tritik, sobat. Nah, ini dari bagian pinggirnya, nah dia apa ya, melengkung-melengkung gitu. Sedangkan di bagian tengahnya ini dia ada pamornya seperti kayak bulat-bulat kayak gini nih. Nah, sama kayak gini nih. Nah, ini yang kalau menurut saya ini adalah salah satu dari pamor yang cukup langka keberadaannya di dunia Tosana Aji, yaitu pamor tritik. Dan ini dapurnya adalah dapur Jalak Tilam Sari, sobat. Nah, ini Jalak Tilam Sari. Pusakanya masih gagah merbawani. Nah, pusakanya ini tergolong utuh dan juga gagah merbawani. Nah, kalau kita melihat ini rabaan dari pusakanya, sobat. Nah, ini rabaannya halus. Nah, ini rabaannya halus. Saya sangat senang banget dengan pusaka ini. Meskipun waktu itu saya melihatnya masih belum diwarangi, tetapi saya tahu, wah ini kayaknya memang pusaka istimewa ini. Akhirnya terus saya mahari dari salah seorang teman Tosana Aji. Saya kalau nggak salah dari Purbalingga kalau untuk yang ini. Nah, untuk di pucukannya ini kayak buntut tumo. Nah, ini coba Anda amati ini. Ini untuk dibilah maupun juga di pamornya ini masih tergolong utuh, dan bilah dari pusaka ini rabaannya halus pulen, sobat. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya di episode kita kali ini. Nah, mungkin di sini pun juga akan sedikit saya jabarkan tentang filosofi dan juga tuah dari Jalak Tilam Sari, dapur Jalak Tilam Sari, dan juga pamor tritik sebagai bahan kita untuk belajar bersama-sama mengenal dunia Tosana Aji. Oke, sobat, kita langsung saja untuk mereview dari dapurnya dulu, yaitu dapur Jalak Tilam Sari. Nah, kalau Anda melihat ini dia gagah merbawani. Dan juga kalau Anda melihat di sini, sobat, ini seperti kayak godong pohong. Nah, bilahnya ini seperti kayak godong pohong. Jadi di bagian sini dia bangkek, sedangkan di bagian tengahnya ini dia agak melebar. Nah, Jalak Tilam Sari, jalak melambangkan seorang lelaki atau melambangkan dari seorang laki-laki sebagai kepala rumah tangga. Jalak sebenarnya sendiri adalah nama dari seekor burung. Tilam sebagai tempat pembaringan, tempat istirahat, atau jika dimaknai lebih luas adalah rumah atau tempat tinggal. Dan Sari adalah harum wangi semerbak. Pengertian Jalak Tilam Sari jika dikupas lebih jauh ini membawa makna tempat berteduh yang harum semerbak atau lakon kehidupan yang membawa pengaruh kebaikan bagi pribadi, orang lain, dan juga kepada lingkungan serta kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Doa yang diharapkan pada keris Jalak Tilam Sari adalah agar pemilik yang merawat keris ini akan selalu mendapat kemuliaan, kebahagiaan,
kedamaian, nama yang harum dan juga dihormati orang di sekelilingnya, serta selalu mendapat kebaikan dan perlindungan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, itu adalah filosofi dan juga tuah dari dapur Jalak Tilam Sari, sobat. Lalu kalau untuk di pamornya, nah ini adalah pamor tritik. Bentuknya hampir mirip dengan pamor untu walang, hanya di bagian dalam bingkai wengkonnya ini terisi motif pamor lain, dan tergolong pamor rekan atau pamor yang disengaja bentuk motifnya oleh sang pembuatnya atau oleh sang empu. Tuahnya ini diyakini untuk memperlancar mencari rezeki dan keselamatan serta untuk sarana kewibawaan pemiliknya. Jadi ini adalah tuah dari pamor tritik, yaitu untuk memperlancar mencari rezeki, untuk keselamatan dan juga untuk sarana kewibawaan pemiliknya. Jadi apa ya, sangat klop sekali bawahnya bilah dari pusaka ini, kesannya ini gagah marbawani, dan untuk di pamornya salah satu tuahnya adalah untuk menunjang kewibawaan pemiliknya. Ini luar biasa sekali ini. Ini adalah salah satu dari jenis pamor langka yang tidak banyak orang yang mempunyai. Saya sangat yakin seperti itu. Karena apa? Karena selama saya menggeluti dunia tosan aji, sobat, pamor tritik ini adalah pamor yang bisa dikatakan tidak banyak yang memiliki memang. Jadi bisa dikatakan merupakan pamor langka. Nah, coba Anda amati. Mungkin di antara sobat ini ada yang juga berminat atau juga naksir dengan pusaka ini, bisa nanti langsung menghubungi di nomor WA saya, sobat. Bentuk dari pusakanya ini dia gagah merbawani dengan bilah yang godong puhung dan masih tergolong utuh, dan untuk di pamornya pun juga termasuk pamor yang jarang atau pamor yang langka. Nah, dan pamor ini pun juga masih tergolong utuh, sobat. Ini adalah pusaka yang sangat luar biasa sekali dan sangat layak untuk dijadikan sebagai sebuah koleksi pribadi. Oke, sobat, mungkin untuk di video ini cukup sekian. Saya berterima kasih sekali lagi kepada Anda yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan, khususnya bagi Anda para pecinta tosan aji pemula. Marilah kita bersama-sama untuk mengenal, mencintai, merawat dan juga melestarikan tosan aji Nusantara, karena kita adalah pewaris dari budaya ini. Wong Jawa ojo nganti ilang Jawani. Orang Nusantara harus berani untuk punya pusaka. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.